Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rizky Zunuraini dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1B dengan NIM 05020324046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami subtatanan hukum. Baik, subtatanan hukum adalah bagian-bagian yang saling terkait dalam sistem hukum yang lebih besar, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Masing-masing subtatanan tersebut memiliki aturan dan fungsi yang spesifik. Pembagian subtatanan hukum sendiri itu dibagi seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Hukum pidana ialah mengatur perbuatan yang dianggap pelanggaran atau kejahatan serta hukuman bagi pelakunya. Sedangkan hukum perdata itu mengatur hubungan hukum secara individu dalam masyarakat seperti perjanjian dan warisan. Untuk hukum tata negara itu mengatur struktur dan hubungan antara lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Untuk lanjutan pembagian subtatanan hukum itu ada hukum administrasi negara, hukum internasional, dan juga hukum agraria. Untuk hukum administrasi negara itu mengatur pelaksanaan administrasi negara dan pemberian layanan publik. Sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara serta interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Hukum agraria mengatur hak kepemilikan dan penggunaan tanah, sumber daya alam, dan hasil bumi. Di sini juga ada hukum dagang, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan. Untuk hukum dagang itu sendiri, hukum dagang itu mengatur segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan perdagangan, bisnis, dan transaksi komersial. Sedangkan hukum ketenagakerjaan itu mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak-hak pekerja. Untuk hukum lingkungan itu mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Di sini juga ada hukum acara. Hukum acara itu ialah mengatur tata cara pelaksanaan hukum substantif di pengadilan, baik secara acara pidana maupun secara perdata. Contohnya itu seperti proses persidangan, pengajuan gugatan cerai, dan juga pelaksanaan hukuman. Dasar hukumnya itu ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata KUHPer. Buat subtatanan kebiasaan itu, apa sih pengertian dari subtatanan kebiasaan? Subtatanan kebiasaan itu ialah norma, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, tidak tertulis namun diakui secara umum. Jadi, ciri-cirinya itu tidak tertulis, diakui secara umum, dan mengikat secara sosial. Contoh, saya kasih contoh seperti gotong royong, tata cara upacara adat, dan musyawarah mufakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subtatanan kesusilaan. Untuk subtatanan kesusilaan itu sendiri bersumber dari hati nurani, aturan normal yang diinternalisasi oleh individu dan berhubungan dengan rasa tanggung jawab. Juga mendorong kebaikan manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Norma sosial berasal dari kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Setelahnya ada juga hukum
Hubungan antara subtatanan. Hubungan antara subtatanan itu satu, saling melengkapi. Hukum, kebiasaan, dan kesusilaan saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial. 2. Banyak aturan hukum berasal dari kebiasaan dan nilai-nilai kesusilaan yang diterima masyarakat. Sanksi. Hukum memberikan sanksi formal, sedangkan kebiasaan dalam kesusilaan memberikan sanksi sosial. Nah, peran subtatanan itu sendiri di sini ada ketertiban sosial, adaptasi dan bantuan, serta nilai-nilai moral. Ketertiban sosial itu menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan saling menghargai. Sedangkan adaptasi dan bantuan memungkinkan masyarakat beradaptasi dan saling membantu satu sama lain. Nilai-nilai moral ialah menanamkan prinsip-prinsip moral yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari penjelasan tadi ialah satu, sinergi sistem hukum. Subtatanan hukum, kebiasaan, dan kesusilaan bekerja secara sinergis untuk menciptakan keseimbangan sosial, moral, dan hukum dalam masyarakat. Kedua, ada fondasi kehidupan sosial. Ketiga subtatanan ini membentuk fondasi yang mengatur perilaku manusia dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. 3. Ialah pemahaman yang komprehensif, memahami hubungan antara subtatanan hukum, kebiasaan, dan kesusilaan penting untuk memahami sistem sosial secara utuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang subtatanan hukum. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.